Ketika hati telah mendua, episode 10 tak akan lagi sama. Pukul 3 dini hari, Niken terjaga, merasa ada yang berat di perutnya. Pandangan wanita itu tertuju ke sana. Ada tangan sedang mendekapnya. Ia menengok ke belakang, tetapi dirasakannya ada yang mengganjal leher. Kepala Farhan. Ia mengingat-ingat kejadian semalam. Semalam mereka bertengkar, hingga akhirnya wanita itu meninggalkan Farhan untuk berbaring. Terakhir yang ia ingat, Farhan menciumi lehernya, namun setelah itu tak ada yang diingatnya lagi karena ia tertidur. Sebenarnya bukan tertidur, tetapi Niken memang sengaja melakukannya. Sekarang ia enggan berhubungan badan dengan sang suami. Ia tahu hal itu merupakan dosa. Tetapi kenyataannya ia enggan saat merasa bahwa bukan dia saja pemilik tubuh suaminya itu. Wanita itu mencoba memindahkan tangan sang suami, tetapi dirasanya sangat berat. Dicobanya berkali-kali hingga akhirnya tangan Farhan bisa terlepas dari tubuhnya tanpa sedikit pun mengusik tidur pria itu. Niken turun dari ranjang, kemudian mengambil air wudhu sebelum melakukan sholat malam. Sudah beberapa bulan ini Niken menjadi lebih rajin beribadah. Sangat jarangnya melakukan hubungan suami istri dengan Farhan membuatnya lebih leluasa untuk melakukan sholat malam karena tidak perlu mandi wajib. Kehampaan dan rasa sakit hatinya sedikit terobati saat dia melakukannya. Setiap malam Niken selalu menangis saat sedang khusyuk mencurahkan isi hatinya pada Sang Pencipta. Karena itulah, mungkin itu yang membuatnya lebih berani sekarang. Prioritas utamanya hanya anak-anak. Ya, hanya mereka. Itulah yang membuatnya mampu untuk bertahan. Bertahan sampai nanti anak-anak jelas mendapatkan hak mereka. Bukannya terlalu materialistis, tetapi bukankah hidup memang harus demikian? Farhan terbangun dari tidurnya. Ia meraba-raba samping kirinya, berharap menemukan kehangatan yang beberapa saat lalu hilang dari tubuhnya. Namun, ia tak menemukan apapun di sana. Sayup-sayup Farhan mendengar isak tangis yang teramat lirih. Karena keadaan malam hari sangat hening, ia dapat mendengar suara itu lewat pendengarannya. Pria itu bangkit. Ia menemukan sosok sedang bersujud sambil terisak di atas sajadah di samping kaki ranjang. "Akulah pelakunya," bisik pria beranak dua itu. Niken melipat mukena juga sajadahnya. Saat akan meletakkan itu, ia terkejut karena menemukan sosok Farhan sedang duduk di tepi ranjang. "Mas, sudah bangun?" Jawab Farhan hanya dengan deheman. Niken meletakkan mukena dan sajadahnya di tempatnya. "Kamu menangis? Kenapa?" tanya Farhan. "Apa aku harus menjawabnya?" "Iya, karena itu adalah pertanyaan. Jika aku enggan untuk menjawab, Ken, aku sedang mencoba untuk memperbaiki hubungan kita. Tetapi kenapa kamu seolah memancing emosiku terus?" "Ya sudah, biar saja begini keadaannya. Aku tahu hubunganmu dan Nadia juga tidak baik. Kamu hanya selalu berpura-pura di depanku." "Oh, dia ngadu." "Tidak ada siapapun yang ngadu, tapi aku sering memergokimu," berkata dengan nada sinis padanya. "Jadi karena itu, kamu ingin hubungan kita membaik agar aku bisa bersikap manis padanya. Ini yang aku tidak suka dari kamu, keras kepala, tidak pernah mau mendengar penjelasan orang lain. Di mana kamu yang kemarin, yang sudah bisa menjadi lebih bijak? Kenapa kamu harus menjadi sosok kamu yang dulu? Apa pengaruhnya? Apa perubahan sikapku mampu membuat kamu berubah? Aku menutup telinga atas semua hinaan kamu. Aku tidak mengambil hati semua perlakuan kamu. Aku mencoba untuk bersikap manis, mencoba menjadi istri yang baik di mata suaminya. Aku yang dulu suka membangkang, mencoba untuk menuruti semua ucapan kamu. Meskipun terkadang aku lelah, aku mencoba untuk tidak mengeluh. Tapi aku tetap salah di mata kamu. Apa yang aku lakukan tidak ada artinya di mata kamu. Bahkan apa yang kamu lakukan, kamu justru menikahi wanita lain," ucap Niken penuh dengan luapan emosi. "Tapi kamu juga mengizinkan.
Aku memberi izin karena kamu hanya memberi dua pilihan, poligami atau bercerai. Kamu pikir aku yang pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi korban broken home akan membiarkan anak-anakku juga merasakannya? Niken mengambil napas. Kamu pikir hati aku tidak sakit saat mendapati suamiku lebih peduli pada wanita lain? Kamu pikir aku tidak cemburu membayangkan suamiku disentuh dan menyentuh wanita lain? Aku memang tidak pernah mengatakan cinta sama kamu. Tapi dengan adanya aku di sini yang lebih memilih kamu dibanding keluargaku, apa itu tidak cukup menjadi bukti? Farhan tak menjawab hingga Niken melanjutkan ucapannya. Dari dulu, selama 14 tahun kamu memperlakukanku dengan seenaknya dirimu. Aku tidak pernah menaruh dendam. Aku selalu memaafkannya. Tapi di saat kamu lebih memilih untuk berbagi semuanya dengan yang lain, di saat itu juga, semua yang aku rasakan menguap. Bahkan maaf, tubuhku sangat tidak ingin disentuh olehmu. Apa kamu tahu jika itu berdosa? Iya, aku tahu. Tapi coba kamu bayangkan, apa kamu rela jika aku tidur dengan pria lain? Tapi kodrat kita berbeda. Pria bisa beristri lebih dari satu, tapi wanita hanya diperbolehkan bersuami satu. Iya, itu adalah sebuah alibi yang pria gunakan untuk membela diri. Padahal menjadikan istri satu-satunya adalah pilihan yang terbaik. Inilah kamu sendiri yang akhirnya membuatku membuka hati untuk wanita lain. Sudahlah, aku lelah harus berdebat denganmu. Niken akhirnya meninggalkan Farhan di kamar mereka. Lagi-lagi harus beradu mulut. Lelah. Niken benar-benar lelah. Ia bukan tidak mau menggugat cerai, tetapi semua harus dipikirkan dengan matang. Ada hak anak-anak yang harus dia pikirkan. Selain itu, dia juga harus terlihat mampu agar hak asuh anak jatuh ke tangannya. Ia tidak mungkin hidup terpisah dari mereka. Melihat sikap dan sifat Farhan bukan hal yang tak mungkin kalau nantinya Farhan akan mempersulitnya. Berjalan menuju dapur, Niken melihat sudah ada Nadia di sana. Pagi mbak, sapa Nadia. Namun Niken hanya diam saja. Maaf mbak, tadi aku mendengar suara ribut-ribut dari kamar mbak. Apa mbak dan Mas Farhan bertengkar? Apa hubungannya sama kamu? Tanya Niken sinis. Maaf, siapa tahu aku bisa bantu mbak. Bantu? Bantu apa? Kamulah pokok permasalahannya. Berlagak mau membantu. Maaf, aku telah salah bicara. Tanpa mereka tahu, Farhan mendengar pembicaraan mereka dari tadi. Pria itu mendekati mereka, kemudian memeluk Niken dari belakang dan mencium pipinya. Jangan marah-marah terus, ini masih pagi. Sekali lagi, Farhan mencium pipi istri pertamanya. Nadia yang melihatnya ikut tersenyum. Apa sih? Niken mencoba memberontak, melepas genggaman tangan Farhan. Bangunin anak-anak sana. Kita subuh bareng. Semenjak hari itu, Niken memilih untuk mengalah, kembali meredam egonya, memberi kesempatan lagi untuk Farhan, meskipun sikapnya pada Nadia masih tetap sama. Entah mengapa, Niken tak bisa untuk menutupi perasaannya kepada Nadia. Bukan membenci atau dendam, tetapi lebih kerasa sakit hati. Sakit hati ketika membayangkan suaminya dan Nadia tidur bersama. Bahkan tinggal menghitung hari Nadia akan melahirkan. Melihat perhatian Farhan kepada Nadia juga cukup membuat iri dalam hatinya. Memang, harusnya dia bisa lebih berbesar hati dan lebih belajar untuk ikhlas. Namun sulit, sangat sulit, meskipun sudah sering ia mencobanya. Seperti saat ini, wanita itu baru saja pulang, lelah begitu menderanya. Begitu ia masuk ke rumah, ia mendapati Farhan sedang memijit betis Nadia. Hal itu membuat Niken ingat saat dirinya sedang hamil Naura. Saat itu Farhan juga sering memijitnya. Namun, hanya saat hamil Naura Farhan melakukan itu. Saat kehamilan Aira, Farhan benar-benar sama sekali tidak ada perhatian terhadapnya. Bahkan pernah Niken mengalami kontraksi palsu, tetapi Farhan tidak mau mengantarnya ke puskesmas. Pekerjaan menjadi alasannya.
Memang saat itu keadaan ekonomi mereka membuat mereka hanya mampu mengecek kandungannya di puskesmas yang lebih terjangkau. Akhirnya Niken pergi sendiri ke puskesmas bersama tukang beca yang kebetulan lewat di depan kos mereka. "Baru pulang?" tanya Farhan saat Niken berjalan di hadapannya. Niken berhenti, kemudian mengangguk. "Di mana anak-anak?" tanya Niken. Hari ini memang Farhan yang menjemput mereka, karena Niken harus menyelesaikan pembukaan warung. Mereka memang sangat disiplin dengan itu. Farhan dan Niken memisahkan antara uang pribadi mereka dan uang yang dipakai untuk kebutuhan warung-warung mereka. Itulah yang membuat usaha mereka dapat berkembang dengan pesat. "Ada di kamar," jawab Farhan. "Aku ke kamar dulu," pamit Niken yang lebih ditujukan kepada Farhan. Setelah Niken masuk ke kamar, "Aku ke Niken dulu ya," pamit Farhan. "Iya mas." Farhan memang sedang berusaha untuk berubah, terutama merubah sikapnya kepada Niken. Farhan masuk ke kamar saat Niken sedang duduk di tepi ranjang sambil memijit-mijit tengkuknya. "Capek banget kayaknya." Niken mengembuskan napasnya kasar. "Iya." "Mau kepijitin?" tawar Farhan. "Gak usah," tolak Niken. "Kenapa?" "Aku gak mau ketergantungan sama kamu." "Maksud kamu?" "Gak bermaksud apa-apa. Udah jangan dipikirkan, aku mau mandi." Tanpa menunggu Farhan menjawab, Niken masuk ke kamar mandi. Pukul 9 malam Niken masuk ke dapur. Tenggorokannya kering setelah menemani kedua anaknya belajar. Ada Farhan di sana. "Buat minum mas?" tanya Niken. "Ini lagi bikin susu buat Nadia." "Oh, perhatian banget kayaknya." "Kamu mau juga aku buatin susu?" "Gak usah, aku bisa bikin sendiri." "Kamu bisa seperhatian itu? Apa jika aku hamil, mas bisa begitu terhadapku?" "Kamu mau hamil lagi?" "Enggak, aku cuma nanya." "Iya, aku akan seperti ini juga kalau kamu hamil." "Baguslah. Semoga pengalaman buruk saat aku hamil Aira tidak akan pernah terulang lagi." Kemudian Niken meninggalkan Farhan di dapur. Farhan menghela napas dalam. Sangat sulit mencairkan sikap dingin Niken.